Halo, perkenalkan, nama saya Sandi Nugraha dan saya adalah seorang refraksionis optician. Baik, pada kesempatan kali ini saya bersama X2 akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan seputar lensa kontak dari Excelab yang sering ditanyakan di mesin pencarian Google. Pertanyaan pertama kali yang muncul adalah apakah Softlens berbahaya? Menurut saya enggak ya, Softlens sih aman-aman aja dipakai selama menggunakan Softlens sesuai dengan cara penggunaan yang baik dan benar. Untuk itu Excelab ketika memutuskan pertama kali ingin menggunakan Softlens sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu ke praktisi mata. Supaya apa? Supaya pertama adalah dicek kondisi mata Excelab apakah termasuk kriteria yang cocok atau sesuai ketika menggunakan Softlens. Dan yang kedua pastinya akan disesuaikan oleh praktisi mata, baik itu dokter mata ataupun refraksionis optician, Softlens yang paling sesuai dengan kondisi mata. Dan yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah edukasi cara penggunaan Softlens, yaitu seputar cara pemasangan, pelepasan Softlens, kemudian cara perawatan Softlens, dan juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama Excelab menggunakan Softlens. Nah, menurut saya Softlens ini adalah barang yang sangat personal ya, karena terpasang di jaringan mata yang terbuka, di mana di situ ada cairan tubuh kita berupa air mata yang tentu saja kalau kita bertukar-tukar bisa menjadi media penukaran penyakit juga gitu ya. Jadi memang Excelab jangan pernah bertukar-tukar Softlens yang pernah dipakai gitu ya, atau membagi-bagikan atau bahkan menjual Softlens baru dipakai 1 bulan gitu ya. Jadi tidak ya, ini Softlens ini sangat bersifat personal. Apakah Softlens bisa dipakai tidur? Nah, untuk Softlens sebaiknya tidak digunakan untuk tidur karena sangat beresiko. Ketika kita pakai Softlens seharian, kotoran nempel di situ, bakteri juga mungkin nempel di situ. Makanya setelah Softlens dilepas kita harus cuci ya supaya kotorannya lepas, kemudian direndam. Fungsinya juga untuk membunuh bakteri jika ada bakteri yang nempel selama pemakaian. Nah, bayangkan jika kita tidak cuci ya, kita bawa tidur, kotoran, bakteri semua di situ bisa membuat mata kita menjadi radang atau infeksi. Selain itu juga membuat mata kita menjadi tidak bisa bernapas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk kata atau kalimat kunci apakah Softlens. Apakah Softlens baru harus direndam? Menurut saya itu hanya untuk kenyamanan saja tujuannya ya. Jadi mungkin ada beberapa pengguna Softlens yang merasa lebih nyaman ketika Softlensnya direndam terlebih dahulu ketika baru dibuka. Walaupun sebenarnya ketika baru dibuka Softlens dalam kondisi steril kok bisa langsung dipakai, tapi untuk beberapa orang mungkin terasa agak sedikit perih ketika baru dibuka. Jadi sebenarnya tidak perlu direndam sih, mungkin kalau dibilas saja juga sudah cukup sih supaya menyesuaikan dengan pH air mata kita. Kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana jika Softlens kering? Oke, bagaimana jika Softlens kering? Ya kering apanya nih gitu? Apa pada saat dipakai atau nggak dipakai gitu? Kalau pada saat dipakai, kekeringan pada pengguna Softlens adalah sesuatu hal yang sangat lazim ya. Jadi biasanya juga terjadi di akhir pemakaian karena memang kadar air pada Softlens berkurang sehingga membuat Softlensnya menjadi terasa lebih kering. Nah, sebenarnya simpel saja, tinggal gunakan bantuan tetes mata khusus Softlens untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan Softlens, atau ya tinggal dibatasin pemakaian Softlensnya gitu. Nah, kalau ini terjadi baru 1 atau 2 jam ketika menggunakan Softlens, nggak perlu dicek nih apakah Softlens yang dipakai udah sesuai dengan kriteria mata Excelab atau belum. Tentunya dengan berkonsultasi ke praktisi mata. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana kalau Softlensnya kering ketika tidak dipakai? Nah, biasanya ini terjadi pada pengguna Softlens yang tidak patuh terhadap cara penggunaan Softlens yang baik dan benar. Jadi Softlens itu harus selalu dalam kondisi terendam, tapi cairan rendamannya harus selalu diganti setiap hari. Nah, kalau ini dibiarkan 1 minggu, biasanya cairan di dalamnya kering karena terserap oleh si Softlensnya. Nah,
kondisi ini bahan soplennya juga menjadi tidak bagus, parameternya juga berubah seperti kelengkungannya, ya, sehingga sudah tidak sesuai lagi. Sebaiknya sih tidak dipakai lagi ya, karena kualitasnya sudah tidak oke, yang akhirnya juga meningkatkan ketidaknyamanan penggunaan soplen. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana jika soplen masuk ke dalam mata? Ya, jawabannya yang pertama, soplen kalau masuk jauh ke dalam, ke belakang mata nggak mungkin ya. Karena di bola mata kita bagian depan ini terbatasi oleh jaringan yang sangat kuat ya. Nah, kalau masuk ke dalam mata dalam artian terselip di bagian atas biasanya ya, bagian kelopak mata atas. Nah, makanya jangan dipakai tidur nih. Biasanya terjadi pada orang yang sering pakai soplen dipakai tidur. Jadi terselip di atas ya, sebenarnya bisa dilepas gitu. Makanya kalau exelab merasa kehilangan soplen, sebaiknya konsultasikan dulu ke praktisi mata ya, apakah soplennya itu terselip di bagian belakang kelopak mata atas atau enggak. Nah, kalau terselip ya bisa dilepaskan tentunya, tapi ya datangi praktisi mata supaya bisa mengeluarkan soplen tersebut dengan tentunya dengan aman ya. Tapi ya sekali lagi sebenarnya sangat jarang lah, tapi ada kemungkinan itu ya. Biasanya terjadi pada pengguna soplen yang sering dipakai tidur. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika soplen jatuh ke lantai? Ya kalau lantainya kotor, berminyak, ya kita tidak sarankan. Tapi kalau terlihat bersih juga tidak sepenuhnya bersih kan. Jadi kalau jatuh ke lantai ya tinggal dibersihkan saja ya, tentunya dengan cara yang benar, yaitu dengan cara digosok, dibilas dan direndam. Jadi supaya kotoran atau bakteri yang mengkontaminasi tersebut hilang. Pertanyaannya sangat umum ya, bagaimana jika soplen terbalik? Nah, kalau jika soplen terbalik, kita mulai dari tandanya deh. Kalau terbalik itu seperti apa? Kalau terbalik itu dilihat bagian tepinya, bagian tepi soplen itu kalau terbalik mengarah ke luar, jadi seperti piring. Tapi kalau tidak terbalik mengarah ke atas, bagian tepinya saja seperti mangkok. Atau untuk soplen warna bisa dibedakan, untuk beberapa soplen warna bisa dibedakan dari kepekatan warnanya. Yang paling pekat tuh bagian luar, biasanya yang tidak terlalu pekat bagian dalamnya. Kalau sudah terbalik kita pakai gimana? Nah, biasanya terasa lebih mengganjal gitu ya, tapi tidak berbahaya ya, mengurangi rasa kenyamanan ketika menggunakan soplen saja. Dan juga biasanya soplennya tidak stabil. Kalau soplen itu stabil biasanya setelah terpasang dia akan berada di tengah mata kita ya. Tapi kalau tidak stabil, kita lirik kanan kiri, biasanya dia ikutan lari-lari begitu ya soplennya. Jadi penglihatannya juga tidak stabil. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika soplen direndam air biasa? Oke. Nah, bagaimana jika direndam air biasa? Ya kita tidak sarankan ya, karena komposisi pada cairan pembersih soplen ini sudah dibuat sedemikian rupa untuk mengembalikan soplen ke dalam kondisi pabrik supaya kita pakai itu setiap kali nyaman. Nah, komposisi pada cairan pembersih biasa mengandung ada sabunnya, ada pembunuh bakterinya, ada pelembabnya juga, dan ada pengatur pH biasanya supaya pH soplennya sesuai dengan air mata kita sehingga terasa lebih nyaman. Nah, kalau air biasa kan tidak ada komponen-komponen itu dan yang paling ngeri adalah pada air biasa, terutama air keran, ada bakteri yang bisa berbahaya di mata kita kalau nempel di soplen ya, sehingga bisa menyebabkan infeksi peradangan pada mata kita. Itu bagaimana membersihkan soplen. Oke, nah ini bagaimana membersihkan soplen yang baik dan benar ya. Yang pertama pastinya cuci tangan, pakai sabun, bilas dan keringkan ya. Sebelum menangani soplen lakukan itu dulu. Nah, setelah mencuci tangan ya, kemudian taruh soplen di telapak tangan, kemudian gosok dengan jari manis. Nah, kenapa jari manis sih? Karena jari manis tekanannya yang paling rendah supaya soplennya nggak cepat sobek. Nah, kemudian beri beberapa tetes cairan pembersih dan gosok. Gosok searah juga supaya soplennya awet, nggak cepat sobek ya. Lakukan pada kedua sisi kurang lebih 20 detik ya. Nah, fungsinya supaya kotoran yang nempel selama pemakaian itu ikatannya lepas, sehingga soplennya tentunya jadi bersih dong. Nah, setelah digosok, dibilas fungsinya supaya kotoran yang udah nempel nggak nempel lagi, jadi terbuang dengan air bilasan tersebut. Nah, setelah dibilas kemudian direndam ya,
ya, direndam maksimal semalaman. Jadi kalau besok paginya Excelop nggak pakai soplen, cairan bekas rendaman semalam dibuang, diganti yang baru, jangan direfill ya. Jadi diganti yang baru. Ya, boleh tidak soplen di Google, maka pertanyaan pertama yang muncul adalah boleh tidak sholat pakai soplen. Oke, saya akan menjawab dari sisi praktis ya, karena saya bukan ulama tentunya. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca bahwa bagian dalam mata tempat terpasangnya soplen tidak wajib dibasuh ketika berwudu, jadi bukan termasuk rukun wudu. Nah, jadi tentunya tidak membatalkan wudu ya, di mana kita sholat harus wudu. Nah, begitu dipakai sholat juga itu tidak membatalkan sholat. Jadi sah-sah saja ya, berdasarkan literatur yang saya baca ya. Jadi boleh saja ya. Dan yang berikutnya, boleh tidak puasa memakai soplen. Sama ya, saya mencoba menjawab dari sisi praktis ya, bahwa beberapa literatur yang saya baca kalau berpuasa itu yang membatalkan memasukkan sesuatu dalam mulut, hidung atau telinga atau yang lain ya. Tetapi kalau memasangkan soplen itu tidak membatalkan puasa. Jadi boleh selama menggunakan soplen itu melanjutkan puasa. Yang pertama, ketika saya jelaskan dulu kondisi ketika hamil hubungannya dengan mata. Nah, ketika hamil, ya, seorang perempuan itu hormonnya juga berubah, sehingga ini mempengaruhi kelengkungan bola mata, gitu ya. Pastinya kelengkungan bola mata juga mempengaruhi ukuran refraksi atau ukuran minusnya. Jadi ukuran minusnya juga bisa berubah. Kemudian faktor air matanya juga kondisinya berbeda ketika orang tidak hamil gitu. Jadi itu mempengaruhi kenyamanan ketika penggunaan soplen. Nah, boleh saja kalau sebelumnya sudah pernah menggunakan soplen, boleh saja diteruskan menggunakan soplen ya. Tetapi ya perhatikan hal-hal yang tadi ya. Nah, kalau untuk yang baru pertama kali menggunakan soplen ya, sebaiknya tidak pada saat hamil ya, karena tadi kelengkungan korneanya berubah-berubah, ukuran refraksinya juga berubah-berubah. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah pakai, silakan dilanjutkan, tapi ingat tadi beberapa hal, ukurannya bisa berubah-ubah, kelengkungannya juga, dan kondisi air matanya, sehingga mempengaruhi kenyamanan ketika menggunakan soplen. Oke, ini pertanyaan yang terakhir, mengapa soplen menggulung? Saya nggak bisa bayangkan sih mengapa soplen menggulung seperti apa sih kondisinya gitu ya. Oke, gimana ya kalau soplen dilepas terus menggulung, itu sih kecil lah kemungkinan ya, karena bentuk soplen itu biasanya terjaga, kecuali memang terkontaminasi kan, ya, yang membuat parameter soplennya berubah. Jadi ya kondisinya memang udah nggak baik, sebaiknya memang dibuang. Atau misalkan terlipat masih mungkin ya. Jadi ketika kita lepas soplen gitu ya, kemudian cara pelepasannya juga tidak baik, misalkan menggunakan kuku ya, sehingga soplennya terlipat dan menjadi menempel satu sama lain, nah itu masih mungkin. Tapi kalau menggulung, sepengalaman saya jarang ya. Jadi ya mungkin kemungkinan ya terkontaminasi sih, dan kondisinya berarti udah nggak layak pakai gitu. Saya pikir itu ya. Dan kalau kondisi soplen rusak, nggak nyaman, menggulung seperti tadi, saya pikir ganti saja ya demi kesehatan mata. Oke, itu pertanyaan yang terakhir Excelop ya. Jadi mudah-mudahan saya bersama X2 bisa menjawab pertanyaan seputar soplen yang sering ditanyakan oleh Excelop ya di mesin pencarian Google. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat, dan tetap patuhi ya cara penggunaan soplen yang baik dan benar demi menjaga kesehatan mata.